Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena kesetiaan yang selalu Kau nyatakan kepada kami, kendati kami rapuh, lemah, ringkih, dan berdosa. Engkau menguatkan langkah kami untuk mendengarkan sabdamu dengan sukacita dan mewartakannya demi kemuliaan namamu sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia berkata, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk belajar setia. Setia kepada Allah yang telah merancang semua yang baik untuk kehidupan kita. Allah yang membiarkan kita mengalami kasih setianya. Dan kasih setia itu memang antara lain dihayati dalam kehidupan keluarga, relasi antara suami dan istri. Kesetiaan antara pasangan suami istri yang diberkati Tuhan dalam suka dan duka, dalam untung maupun malang, dalam keadaan sehat maupun sakit. Itulah yang menjadi perjuangan setiap umat beriman sampai pada hari ini.
bahwa ada orang-orang tertentu mengalami kegagalan. Hidup keluarga mereka harus kemudian mengalami perpisahan. Gereja Katolik tidak mengenal perceraian, tetapi perpisahan, pisah ranjang dalam rangka rekonsiliasi, pemulihan kembali untuk saling mengampuni. Namun kerap kali ada pasangan-pasangan tertentu yang sama-sama tegar hati, tidak mau saling mengerti satu terhadap yang lain, tidak mau saling mengampuni satu terhadap yang lain, dan kemudian harus melakukan perceraian dalam tanda kutip secara sipil. Gereja tidak pernah mengakui perceraian secara sipil yang terjadi. Menurut pandangan gereja, tidak ada perceraian. Bahwa faktanya mereka bercerai itu secara sosial dan secara sipil. Tetapi sebagai sakramen, kalau itu sama-sama orang yang dibaptis dan kemudian menikah secara sah, atau sebagai perkawinan suci, kalau ada orang yang menikah dalam perbedaan agama dan kemudian diberkati secara sah, menurut hukum gereja, tidak ada yang bisa diceraikan. Yang ada adalah pisah ranjang. Atau bahkan kalau sungguh-sungguh ditemukan bahwa ada unsur-unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, hal-hal yang membuat janji itu menjadi tidak sah, perkawinan dibatalkan. Bahkan meskipun sudah mempunyai anak, ketika terbukti secara sah dan meyakinkan menurut pengadilan dan hukum gereja, lalu perkawinan itu bisa dibatalkan tanpa mempengaruhi status anak yang lahir dari pasangan ini. Itu yang namanya pembatalan janji pernikahan. Karena janji yang diucapkan di hadapan imam dan para saksi itu memuat unsur-unsur kebohongan, pemaksaan, ketakutan, dan dibuktikan di dalam pengadilan gereja. Selebihnya kalau persoalan-persoalan yang ada lalu orang cerai secara sipil, perceraian secara sipil ini memang terjadi secara sosial, secara sipil, tetapi dalam pandangan dan hukum gereja tidak pernah ada perceraian. Suatu saat bisa saja yang bersangkutan ini kembali dan hidup dalam saling mengampuni dan rukun demi keutuhan keluarga. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di samping bicara tentang kesetiaan melalui perkawinan, Injil juga mewartakan Yesus, dan ini juga penting bagi kita, bahwa ada orang-orang yang tidak menikah demi kerajaan surga, atas kemauannya sendiri, untuk pelayanan, untuk kehidupan pengabdian, sebagai biarawan, biarawati, sebagai imam, juga sebagai awam yang mengabdikan hidupnya demi pelayanan bagi kemuliaan Tuhan, bagi gereja, bagi umat dan masyarakat. Dalam semuanya itu, kesetiaan dan sukacita sebagai putri-putra Bapa dihadirkan, bukan dengan semangat yang negatif, melainkan dengan semangat yang positif, demi kemuliaan Tuhan, demi kerajaan Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apapun panggilan kita, mari kita saling mendoakan. Saya sebagai imam berdoa untuk panjenengan dalam keluarga-keluarga selalu diberkati Tuhan. Kalau ada persoalan-persoalan, panjenengan rendah hati masing-masing dan bersama-sama saling mengampuni, bukan ngotot-ngototan menang-menangan sendiri. Semangat ini yang diajarkan kepada kita. Semoga panjenengan bersama seluruh anggota keluarga dimanapun juga selalu diberkati Tuhan. Bagi yang sedang menghadapi persoalan-persoalan, saya berdoa persoalan-persoalan yang panjenengan hadapi dapat diselesaikan menurut
ajaran iman kita dalam terang iman Katolik yang mengedepankan keadilan, pengampunan, dan perdamaian bukan menurut tolok ukur manusiawi kita, tetapi menurut tolok ukur Allah sendiri yang mengampuni bahkan 70 kali 7 kali pengampunan yang tanpa batas untuk kita. Kita dipanggil untuk menghayati dengan sukacita kesetiaan Allah itu di dalam keluarga, dalam hidup dan panggilan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih teologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Dari Pastoran Santa Maria Bunda Penasihat Baik Wates, renungan ini saya persembahkan untuk panjenengan. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih teologis, berkah dalam.